Gold turun sangat dalam, terkoreksi, atau ini adalah sinyalemen bahwa kita harus melupakan potensi rally selanjutnya. Ingat bahwa berita besarnya atau the big trend adalah tentang kebijakan Fed, yaitu tentang paket stimulus dan juga monetary easing yang masih akan tetap dipertahankan sampai kondisi cukup stabil, terutama untuk ekonomi AS. Lalu kemudian kalau kita lihat dari potensi penurunan tadi malam yang sangat-sangat dalam kembali berada di area 1689. Apa yang berhebat dari hal tersebut? Anda perhatikan Wall Street seperti Dow Jones kembali lanjutkan rally, bahkan nyaris menembus area MA200 daily chart. Persis dengan apa yang kita gambarkan. Tentunya ini adalah sinyalemen bahwa stimulus yang dikucurkan oleh Fed sudah mulai bereaksi dan otomatis investor cenderung melirik dari aset yang lebih memiliki yield ataupun nilai, sehingga kemungkinan safe haven akan cenderung diabaikan terlebih dahulu. Lalu kemudian nantinya kalau misalkan ternyata ini sudah mulai relatif stabil, maka kemungkinan safe haven mulai dilirik kembali. Tapi untuk malam ini kalau kita bicara tentang data ekonomi, fokus perhatian market akan tertuju kepada ECB. Statement ECB lah yang akan kita fokuskan, karena suku bunga ataupun deposit rate kecenderungannya masih akan relatif dipertahankan di tingkat yang sama, 0% dan juga minus 0,5%. Perhatikan statement ECB jika saja dia memberikan gambaran ataupun outlook tentang proyeksi ekonomi ke depannya, lalu kemudian juga terutama dengan paket kebijakan stimulus yang dikenal dengan QE atau quantitative easing versi dari ECB sendiri. 750 miliar euro sampai saat ini yang digelontorkan, dan ada potensi kemungkinan isunya itu akan dinaikkan sampai kurang lebih 1 atau bahkan 1,25 triliun. Let's say skenario-nya adalah kalau misalkan ternyata ECB menyampaikan tentang penambahan ataupun perluasan sampai setidaknya 1 triliun, berarti kemungkinan potensi tersebut sudah diantisipasi oleh market dari sejak sebelumnya. Satu pekan terakhir kita melihat euro mengalami kenaikan yang cukup dahsyat, dan itu pula kemungkinan potensi hari ini akan menjadi penentunya. Kalau statementnya hanya berupa 1 triliun saja, maka potensinya sudah terantisipasi dan ada kemungkinan dia kolaps. Tapi kalau misalkan ternyata ECB mengeluncurkan paket tambahan stimulus tersebut di atas ekspektasi, maka itu jauh lebih positif. Dan bagaimana dengan dampaknya? Mas, tentunya stimulus dari bank sentral itu adalah yang akan mengabsahkan tentang kelanjutan rally dari gold tersebut. Kita lihat technical view untuk kali ini, karena kemungkinan potensi ada penurunan juga, tapi juga perhatikan area-area yang relatif sensitif kembali berada di area yang sama, baik itu area support ataupun resisten. Kembali dari titik 0, apakah 1708 akan berhasil direngkuh atau bahkan ditembus, atau bahkan kita akan melihat rejection lalu kemudian tergelincir di bawah 1690 kembali. Technical view 4 Juni 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 4 Juni 2020 per jam 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. High 1705.10 dan low 1697.00. Running price kini masih bertahan di 1703.50, dan kita akan lihat potensi ini masih bisa melanjutkan penurunan lagi apa tidak. Setelah kemarin ternyata sinyalnya justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun lagi-lagi kita menyentuh area bottom, di mana area bottom ini adalah area historical price di area 1695, 1697. Bahkan kemarin sebetulnya sempat sedikit berada di luar garis ya, 1689.20 sementara area terendahnya. Kalau Anda perhatikan dari pergerakannya, ini adalah area-area yang menurut saya masih dalam kategori sideways meskipun agak mendebarkan ya, terutama untuk Anda yang bertransaksi intraday. So ini harap perhatikan area-area krusial ataupun area-area sensitif. Bisa saja kalau misalkan ini ternyata tidak berhasil survive, let's say di atas 17.10 ataupun 17.13, maka ada potensi juga kembali menekan hingga di bawah 17.90 kembali. Tapi kalau misalkan kita asumsikan bahwa area yang sebelumnya sempat menjadi area support psikologis, maka kali ini pun kembali disentuh, dan Anda bisa lihat di sini kalau ini pun double top, ini adalah neckline. Tapi kita lihat dari pola grafiknya, saya membentuk garis merah seperti ini dalam trend channel, dan kecenderungannya dalam fase mengalami uptrend. Artinya apapun yang terjadi dengan penurunan sebetulnya dia hanyalah sekedar koreksi. Tapi kurang lebih kita lihat dari data fundamental tadi malam, rilis data cenderung relatif lebih baik untuk Amerika. Apakah seperti demikian?
Apakah ini diakibatkan oleh adanya pelonggaran lockdown? Mungkin saja itu bisa terjadi, tapi perhatikan dengan beberapa data yang bisa menjadi patokan selanjutnya. Malam ini kita akan menghentikan rilis data dari ECB, namun perhatikan dengan statement ataupun press conference yang akan disampaikan oleh ECB. Terutama yang paling kita nantikan adalah paket bantuan atau paket stimulus ekonomi versi ECB, atau kita sebutnya dengan QE, quantitative easing. Kalau saja terjadi penambahan atau perluasan dari nominal, maka kemungkinan potensi itu akan juga memancing gold untuk kembali rally. So, area ini akan sangat menentukan. Dia sedang nempel di area support, jadi menurut saya ini masih cukup menjadi area support efektif. So, jika Anda melihat potensi penurunan di area tersebut, itu adalah kesempatan untuk melakukan buy. Tapi harap berhati-hati dengan kemungkinan area berikutnya sebagai area support setelah tadi malam 1689, maka kemungkinan support berikutnya berada di area 1684. Sementara area resisten untuk hari ini kurang lebih berada di kisaran 1708 dan 1713. Jika itu bisa survive, maka kemungkinan kita masih bisa melihat 1719. Tapi anyway, saya rasa untuk H-1 non-farm payroll yang sangat menentukan, termasuk juga jobless rate atau unemployment rate untuk esok hari, maka kemungkinan pergerakan hari ini cenderung dinominasikan atau didominasikan oleh statement ECB. Sementara di grafik keempat, kalau kita lihat juga area yang sama, area supportnya juga sebetulnya sudah ditembus, tapi lagi-lagi area historical price menahan laju penurunan, dan ini ada 3 area yang cenderung sama, meskipun kalau kita tarik kembali sebelah kiri, sebetulnya masih ada area satu lagi yang cenderung relatif sama, sehingga masih menjadi area support efektif. Tapi kalau menurut saya ini sudah masuk kembali di dalam zona garis merah atau trendline seperti ini, ada 2 kemungkinan. Dia akan tertahan di area coklat berikutnya, ini berarti di 1708 ataupun 1709, lalu dia akan turun. Apakah ini turun sebagai lanjutan penurunan atau tekanan, artinya akan ada tekanan di bawah 1690 ataupun 1689 seperti kemarin, atau itu hanyalah sekilas untuk menciptakan area double bottom. Nah, yang kali ini saya nantikan atau yang saya ekspektasi untuk bisa dilihat adalah penurunan untuk membentuk area double bottom, lalu nantinya dia akan ada alasan untuk rebound ataupun rally. Dan kalau itu terjadi, berarti area neckline adalah area high yang terkini atau yang sampai saat ini tercatat di 1705.10. So, untuk gold kali ini saya masih berpatokan dengan area-area support psikologis ataupun support efektif yang sampai saat ini masih cenderung memberikan harapan. Dan area support yang sangat baik untuk melakukan buy adalah di area 1696 ataupun 1697. So, kalau nanti ada area recovery ataupun area tekanan kembali, harap perhatikan area-area tersebut. Target pertama pantulan akan berada di kisaran 1703.60 dan target kedua adalah di 1709.00. Stop loss kurang lebih saya asumsikan 1689.00 dengan patokan area terendah kemarin atau tadi malam yang berada di area 1689.20. Untuk medium term sendiri, saya lebih prefer untuk Anda persiapkan diri averaging, strategi averaging kurang lebih di area 1684. Kita masih menantikan dengan ekspektasi statement-statement berikutnya, karena di penghujung pekan ini akan banyak atau sangat banyak agenda yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Selain nanti malam ECB, kemudian esok hari non-farm payroll, dan juga dilanjutkan dengan statement-statement terkait hasil rundingan atau perundingan ronde keempat dari pembicaraan Inggris dan Uni Eropa terhadap Brexit deal. Jika saja terjadi no deal Brexit, maka uncertainty makin bertambah dan kemungkinan potensi gold bisa saja menjadi pedoman untuk kelanjutan rally selanjutnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.